Terus waktu itu setelah saya terjun jadi waria tahun 2012, ada pemilihan ketua waria, saya menjadi ketua yang pertama dan saya dipilih waktu itu dan sampai tahun 2017. Dan ada pemilihan lagi sampai tahun 2020 saya akan tetap menjadi ketua yang tetap jadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan seluruh akademisi dan mahasiswa yang terlibat. Juga Mbak Sonya, selamat malam Mbak Sonya. Mohon maaf saya kemarin waktu teman-teman Gus Durian datang ke tempat sampean, saya tidak ikut Mbak Sonya. Begini, apa yang disampaikan dari Pak Sonya itu kan cukup menggambarkan bagaimana proses teman-teman transpuan atau transgender pada umumnya itu menjalani hidup mereka sehari-hari. Jadi di dalam perkembangannya dari tahun ke tahun itu mereka mengalami perubahan menuju hal yang baik itu sangat lambat. Jadi di mana persekusi itu masih mereka alami, stigma sebagai sebuah penyakit itu masih mereka terima. Padahal pada kurang lebih Juni 2018 itu WHO juga sudah menyatakan bahwa teman-teman transpuan ini bukan tergolong dalam penyakit, gitu ya. Jadi stigma tentang bahwa kondisi yang dialami Mbak Sonya dan kawan-kawan itu sudah bukan lagi merupakan sebuah penyakit. Nah, dan menurut penelitian yang dilakukan oleh White Foundation pada tahun 2017, 17,8% dari 1.520 responden yang ada di 34 provinsi, teman-teman transpuan dan LGBT pada umumnya, itu masuk dalam kategori kelompok yang tidak disukai. Jadi 17,8%. Kemudian LGBT masuk posisi kedua menjadi sebuah kelompok yang tidak disukai itu setelah komunis, tapi mengalahkan Yahudi dan Syiah. Nah, artinya bahwa nilai-nilai itu menjadi semacam ukuran kita bahwa masih begitu banyak orang memandang teman-teman transpuan khususnya itu dengan kebencian. Jadi tanpa menerapkan praduga tidak bersalah atau bagaimana, yang penting benci gitu aja. Jadi secara kultur juga mereka sulit diterima, kemudian terutama di keluarga sendiri pun mereka, saya yakin pasti akan mengalami banyak kesulitan. Nah, saya pikir bahwa menurut jadi Gus Dur, tadi banyak artis atau banyak orang-orang terkenal yang pernah tercatat dalam proses kejadian yang dialami oleh teman-teman transpuan, mulai dari Dorce Gamalama sampai yang terakhir itu Lucinta Luna ya. Dan memang secara stigma itu begitu sangat memperkuat para warga terhadap teman-teman transpuan dalam mereka menerima hak mereka sebagai warga negara. Nah, artinya bahwa untuk pejabat publik, sebagai pejabat publik juga tidak mungkin, kemudian untuk mencari pekerjaan juga sangat suka sekali, terus kadang mereka juga harus sembunyi-sembunyi atau bagaimana, tetapi memang fakta demikian itu memotret bahwa kita kadang-kadang berlaku tidak adil juga terhadap teman-teman transpuan. Nah, artinya kemudian bahwa diperlukan satu format penting dalam bagaimana kita bisa menerima mereka, bisa setara, bisa, artinya bahwa kita mengenal kelompok transpuan ini dalam ada 2 kelompok sebenarnya yang pernah saya baca gitu ya, bahwa ada yang mereka begitu itu karena kodrat atau karena sejak lahir gen itu sudah begitu, merasa mereka berkelamin laki-laki, tetapi secara kejiwaan dan ketertarikan itu mereka lebih condong menjadi seorang perempuan. Tetapi ada juga yang dibuat-buat, artinya mereka tidak begitu, tetapi dibuat-buat, entah dengan motivasi mencari pekerjaan atau bagaimana. Tentu saya tidak menyepakati dengan yang nomor 2 ini. Nah,
dari beberapa kelompok agama itu masih bisa memaafkan atau bisa menerima yang pertama secara kodrat pada akhir-akhir ini. Tetapi memang Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menjadi orang yang secara sejarah pernah menerima menjadi pembela dari teman-teman transpuan. Dari kasusnya Dorce umpamanya, atau ketika beliau menghadiri acara semacam festival waria di Jakarta, walaupun saat itu kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid dibully, dianggap sebagai kiai yang kemudian menjadi pengkhianat Islam dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa saya kemarin itu sempat merasa punya harapan ketika kita melihat ada peristiwa yang dilakukan oleh siapa namanya itu yang YouTuber itu, Mandalika itu ya, yang dia melakukan makanan, menaruh sampah di dalam makanan sebagai untuk teman waria itu. Di sana kita melihat bahwa kemudian masyarakat itu secara mayoritas itu malah yang dibully adalah dari Pandalikanya ini, YouTuber ini, malah membela teman-teman transpuan malah. Nah, artinya bahwa para pembela ini, mereka bergerak itu melakukan bulian dan kecaman terhadap Ferry Pandalika ini atas dasar kemanusiaan. Tidak lagi mempertanyakan dia ini waria yang salah atau apa, tapi mereka ada melihat semacam ada satu ketidakadilan yang dialami oleh teman-teman transpuan ketika dibully oleh si Ferry Pandalika dengan guyonannya yang sangat, saya pikir sangat keterlaluan juga. Nah, artinya bahwa walaupun ini kecil, tapi saya berharap ini sebuah harapan bahwa kita bisa melihat skala permasalahan, skala perbedaan itu terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan kemanusiaan. Nah, dalam prosesnya sejak kemudian WHO menyatakan bahwa transpuan atau transgender ini bukan penyakit, itu sebenarnya menjadi satu titik tolak perubahan yang lebih baik bagi teman-teman transpuan. Karena kalau kita melihat apa yang pernah terjadi di Aceh Utara, umpamanya ketika mereka menggerebek suatu komunitas transpuan, kemudian mereka memaksa mereka dalam satu camp gitu ya, itu camp kemudian memaksa mereka menjadi laki-laki dengan rambutnya dicepak habis, kemudian dipaksa berlatih ala-ala militer gitu untuk dipaksa untuk menjadi laki-laki. Kita melihat bahwa itu sungguh suatu yang sangat keterlaluan juga saya pikir, karena memaksakan hal demikian itu akan sangat menyiksa bagi teman-teman transpuan yang secara kodrati memang mereka terlahir dalam kondisi seperti itu. Nah, pada tahun 2006 itu teman-teman dari Arus Pelangi itu pernah melakukan suatu pendataan pada sejak tahun 2006 sampai 2018 itu kurang lebih ada 1.850 transpuan atau teman-teman LGBT itu mengalami persekusi, baik itu secara bully atau secara langsung gitu ya, segala macam. Dan itu suatu jumlah yang sangat banyak. Nah, saya harap ini ke depan itu tidak lagi menjadi semacam tradisi kemudian bahwa bully ini semakin terus-menerus. Dan apakah mereka harus dinyatakan tidak juga? Mereka secara fakta itu ada di kita. Di dalam agama seperti yang tadi dinyatakan oleh Mbak Sonia, kemudian kalau transpuan kemudian harus pakai apa, sarung atau mukena gitu. Nah, sepengetahuan saya di dalam Al-Quran itu kan cuma menyebut atau memerintahkan untuk menutup aurat. Tidak ada perintah memakai mukena atau sarung, itu kan tradisi budaya ya. Kalau di Indonesia tentu ya sarung, peci dengan mukena untuk perempuan. Tetapi secara spesifik di dalam Al-Quran saya tahu tidak pernah menyebutkan harus pakai apa. Tapi yang diperintahkan adalah menutup aurat. Nah, selama teman-teman transpuan ini bisa menutup aurat dengan ketentuan yang diperintahkan dalam Al-Quran, tentu itu menurut kami sih sah-sah saja. Nah, artinya bahwa kita mesti kembali melahirkan kekritisan kita terhadap ajaran-ajaran agama. Memang bangsa kita itu memang sangat longgar ya dalam menerapkan hadis-hadis tanpa telaah yang lebih dalam.
Jadi itu membuka peluang orang menjalankan apa yang tertulis dalam hadis itu menjadi sesuatu yang mutlak begitu, dan tanpa harus memberikan perbandingan terhadap mungkin ada ayat-ayat lain atau bagaimana yang sifatnya bisa menjalankan itu secara mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Pada tahun 2005, Gus Dur di dalam sebuah artikelnya yang pernah dimuat di New York Times dan Wall Street Journal itu menyatakan, waktu itu beliau menulis tentang right Islam versus wrong Islam gitu, kayak Gus Dur gitu. Nah, tetapi dalam tulisan itu intinya adalah bahwa Islam yang tidak mendasarkan pada kemanusiaan adalah Islam yang salah. Dan begitu juga sebaliknya, agama Islam yang benar adalah bagaimana kita menjalankan Islam itu dengan mendasarkan pada kemanusiaan. Di mana puncak dari keberagaman itu adalah kemanusiaan. Begitu menurut Gus Dur. Nah, Gus Dur dalam perjalanan hidupnya melakukan setiap memberikan solusi dalam setiap permasalahan itu selalu melakukan pendekatan kemanusiaan, membangun kesetaraan, kemudian memberikan keadilan, karena bagi Gus Dur pertama yang lebih penting dari apapun adalah kemanusiaan, dari politik atau bagaimana kemanusiaan harus dijalankan dengan tanpa syarat apapun. Nah, artinya seperti ketika beliau memberikan perlindungan kepada Dorce namanya, beliau menyatakan bahwa ketika Dorce yang datang pada suatu hari menyatakan konsultasi untuk menanyakan rencananya yang akan menjalani operasi kelamin gitu ya. Pernyataan Gus Dur waktu itu adalah, apakah kamu nyaman dengan itu? Selama kamu nyaman dengan itu ya jalankan. Masalah dosa atau tidak itu biarkan urusan Allah, katanya begitu. Dan Gus Dur menjalankan itu, walaupun kemudian beliau mengalami kecaman di mana-mana, dan itu juga dialami juga oleh Gus Dur. Nah, artinya bahwa memang secara kemanusiaan kita mesti bersama-sama dengan teman-teman transpuan, bahwa fakta mereka ini ada sangat banyak sekali. Saya punya teman-teman yang transpuan ataupun trans laki-laki gitu ya, itu juga banyak sekali, dan mereka memang hidup secara sembunyi-sembunyi memang, karena memang kecaman itu begitu dalam. Artinya saya melihat bahwa sekali lagi dalam beragama atau menyikap teman-teman transpuan, kita perlu untuk melakukan kekritisan terhadap beberapa hal. Bagaimana kita bersikap kritis terhadap hadis-hadis yang akan mencederai kemanusiaan. Itu menjadi sangat penting. Itu menjadi modal bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan yang muncul, termasuk perbedaan tentang transgender. Nah, menurut saya Al-Quran juga secara eksplisit tidak memasukkan transgender sebagai kondisi kejahatan. Nah, yang harus dikoreksi kemudian, bahkan menurut kita kemungkaran yang sebenarnya itu adalah yang memaksakan kehendak mendiskriminasi teman-teman transpuan atas nama ajaran Islam, kemudian itu menurut saya juga sangat menjadi satu kemungkaran yang baru. Nah, artinya kalau secara jujur ya kita harus berani untuk mengakui keberadaan mereka, walaupun mungkin kita tidak sepakat dengan beberapa hal, tetapi secara manusia dan warga negara, mereka adalah orang-orang berhak untuk hidup bersama dalam satu komunitas, khususnya di dalam bangsa Indonesia. Begitu, Dina Bila. Setiap individu memiliki keistimewaan. Ya. Jika setiap individu itu memiliki keistimewaan, berarti pelaku transpuan atau transgender ini juga memiliki keistimewaan. Memberi manfaat. Keistimewaan, memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan. Ya. Oh. Kalau menurut saya begini, jadi ya bahwa yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita adalah kesetaraan dulu. Jadi kalau maunya kita mau menyelesaikan suatu masalah, kita mesti setara dulu nih. Jadi jangan ada kebencian dulu.
begitu ya. Jadi secara kultur pun, tapi ini prosesnya sangat berat sekali ya, karena secara kultur juga banyak laki-laki ya, terutama seperti saya ini, atau laki-laki itu yang kemudian jijik kemudian dengan teman-teman transpuan, karena mungkin bagi sebagian dari mereka itu menganggap bahwa transpuan adalah bentuk pengkhianatan mungkin terhadap kelelakian. Nah, ini masih banyak yang seperti ini di kalangan kita, terutama di laki-laki Indonesia ya. Nah, ini artinya bahwa selama kesetaraan itu tidak dibangun dalam pikiran kita, itu mereka tetap akan menjadi orang-orang yang tertindas sebagai kelompok minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas. Nah, kalau keistimewaan saya pikir ya biasa saja lah, sama seperti kita. Sama seperti kita. Artinya bahwa memang mereka yang pertama kita harus menetapkan mereka dulu sebagai manusia dulu nih. Mereka ini manusia sama dengan kita. Kemudian karena mereka sebagai manusia yang hidup di Indonesia, mereka juga harus terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Hak mendapat pekerjaan, hak mendapat tempat tinggal, untuk bersosialisasi, untuk mendapat sekolah. Ini harus dipenuhi dulu. Nah, kalau kemudian mereka untuk mendapatkan hak itu aja dulu masih sulit, nah saya pikir mereka juga akan tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam seperti itu. Maka peran agama, terutama para ulama, itu menjaga sangat penting. Nah, dalam banyak tahun ke belakang, itu banyak tokoh-tokoh agama yang kemudian menggunakan ayat-ayat kitab suci, agama apapun ya, ayat kitab suci, itu secara koruptif disampaikan untuk menghalau kelompok transpuan seperti ini. Nah, akhirnya yang timbul adalah kebencian. Nah, ketika kebencian ini muncul, ya otomatis, dan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran, maka teman-teman transpuan dimanapun berada akan menjadi orang-orang yang dibenci. Orang-orang yang dibenci. Nah, ini perlu perubahan signifikan, dan saya pikir prosesnya masih lama sekali. Karena memang perubahan mendasar itu harus dilakukan secara bertahap. Kita mulai negara dulu nih. Negara harus menjamin, karena semuanya diatur dalam undang-undang bahwa setiap negara berhak untuk mendapat pendidikan, mendapatkan kesehatan, mendapat tempat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau negara belum bersikap seperti itu, maka saya pikir teman-teman transpuan akan terus berjuang lebih banyak, harus lebih keras, dan harus mendapat banyak teman. Karena berjejaring itu menjadi salah satu kunci, sehingga sampai saat ini teman-teman dari organisasi waria yang saya tahu memang ada kemajuan yang sedikit-sedikit yang mungkin bisa membuat mereka lebih longgar sih. Gitu, Anugrah. Mungkin kira-kira apa sih yang sudah dilakukan para anggota Gus Durian ini untuk waria? Kalau yang dilakukan yang jelas tahu saya Gus Durian dimanapun itu ada beberapa sifatnya minimal ketika ada acara kita mengundang mereka untuk datang. Artinya kita menempatkan bahwa kami ini teman kalian yang mungkin bisa saling membantu. Kadang-kadang kita juga minta bantuan ke mereka juga minta bantuan ke kami. Jadi seiring, dan kami menganggap bahwa teman-teman tidak hanya transpuan ya, ada teman-teman SIA, ada teman-teman Ahmadiyah, begitu, yang memang kadang-kadang selalu kami ajak berteman, karena di dalam salah satu 9 nilai pemikiran Gus Dur yang kami pegang, itu kesetaraan itu menjadi nilai penting yang harus kita jalankan, termasuk kepada teman-teman transpuan. Nah, akhirnya pun kemarin ketika COVID-19, kita banyak membagikan sembako dan berdasarkan komunitas. Nah, teman-teman transpuan atau komunitas LGBT menjadi salah satu tujuan untuk dibantu begitu loh. Nah, secara advokasi memang kami selalu bersuara sih ketika ada kasus-kasus yang menimpa teman-teman transpuan, karena mereka saya pikir juga teman kami, juga orang-orang yang memang harus seiring dengan kita semua sih dalam menjalankan hak sebagai warga negara. Gitu. Baik, berarti
pro ya dengan adanya transfer ini sebagai pandangan agama. Ini bukan terlepas dari pro dan kontra ya, bukan terlepas dari pro dan kontra, tetapi bagaimana kita bisa menerima mereka, itu sama seperti saya berteman dengan teman Tionghoa, umpamanya, atau saya berteman dengan teman-teman di NU, umpamanya, atau di Muhammadiyah, atau teman-teman di komunitas apa Syiah atau komunitas apapun, sama seperti yang lain. Jadi kita terima dulu nih mereka nih, terima dulu mereka. Walaupun memang dalam beberapa hal ada yang mungkin kita kurang serak atau apa, tapi dalam pikiran kita itu tidak boleh melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang tidak layak untuk mereka terima. Gitu. Mungkin untuk sementara itu dulu. Mungkin untuk sementara materi sampaikan. Tadi ini sudah ada antrian pertanyaan dari teman-teman peserta. Untuk yang pertama dari Ibu bertanya, apakah menurut Gus Dur kemanusiaan itu di atas dari agama? Saya jawab dulu ya? Ya. Saya jawab dulu. Oke. Monggo. Halo? Monggo. Harus saya jawab ya? Ya, monggo. Monggo. Oh ya. Enggak apa-apa. Tidak begitu juga, karena coba kalian teman-teman bisa googling ya 9 nilai utama pemikiran Gus Dur itu. Nomor 1 itu adalah ketauhidan. Jadi dari 9 nilai itu yang menjadi nomor 1 adalah ketauhidan, bahwa kita meyakini bahwa semua apapun yang terjadi dan kebenaran mutlak itu hanya milik Allah semata, Tuhan semata. Nah, dan bahwa memang kita tidak bisa menjalankan semua perjuangan ini tanpa mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Mengapa? Tetapi kemanusiaan menjadi sangat penting di dalam aplikasi menjalankan agama. Nah, artinya bahwa kemanusiaan itu harus menjadi puncak dari keberagaman itu sendiri. Dia tidak boleh, umpamanya ketika kita harus menjalankan kehidupan beragama itu secara pemaksaan, kemudian dengan cara pembunuhan, umpamanya seperti itu. Saya pikir itu harus dihindari ya. Begitu, kan.